Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, izinkan kami untuk menyampaikan kajian dan kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema tentang memperkuat solidaritas sosial melalui puasa. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh ini bisa menumbuhkan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Puasa yang kita jalani seharian mulai dari terbit fajar sampai maghrib, di waktu maghrib harus kita lakukan secara ikhlas. Bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, tetapi juga menahan nafsu, amarah, dan lain-lain. Memang jika syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa sudah sah, tetapi ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memiliki dampak positif bagi diri pribadi, juga mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi puasa Ramadan yang sebenarnya memiliki dampak sosial tinggi jika betul-betul dipahami. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut dan tidak akan dikurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara gamblang, hadis ini di atas mendorong seseorang agar mau bersedekah dengan memberi makanan atau minuman kepada sesama muslim untuk berbuka puasa. Pahala yang diperoleh pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mendapatkan nilai sepadan dengan orang yang melaksanakan puasa. Ini merupakan bukti bahwa dalam ibadah puasa terdapat solidaritas sosial yang tinggi. Bahkan kalau kita memberi sesuatu atau sedekah kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa, itu juga tidak melihat berapa besarnya. Ya, tidak bisa dilihat berapa itu, apakah itu Rp1.000, Rp2.000, apakah itu sesuai dengan harga sebungkus nasi. Itu juga tidak dituntut harus sekian, tidak. Selama ini kita mungkin merasa sangat gembira jika mendapat undangan buka bersama, entah itu di tempat teman, entah itu di tempat saudara, entah itu di tempat kumpulan, organisasi, atau mungkin di tempat kita bersilaturahmi, dan entah itu di komunitas apa. Dan mestinya itu kita sangat senang dan gembira mendapatkan undangan seperti itu. Nah, tetapi mulai sekarang mari kita ubah mindset atau cara berpikir bagaimana agar bulan puasa ini dan seterusnya tidak hanya menerima undangan buka bersama gratis, tetapi marilah kita mencoba untuk menjadi salah satu orang atau menjadi salah satu hamba yang bisa mengundang teman untuk berbuka puasa. Entah itu 1, 2 orang atau lebih, disesuaikan dengan kemampuan kita. Malah jika kita berusaha memberi uang dengan batas tertentu, kalau kita tidak ikhlas maka sedekahnya menjadi percuma. Tentu akan lebih sempurna jika kita memberi banyak dan dibarengi niat yang ikhlas pula. Nah, kadang-kadang kalau masih dalam proses belajar itu kadang-kadang masih sulit dengan jumlah banyak dan itu ikhlas. Tetapi marilah kita mencoba untuk belajar dari sedikit ikhlas, bertahap,
terus nanti menjadi banyak bertahap dengan ikhlas, dan itu mudah-mudahan menjadi baik. Ya. Terus jika kita memberi banyak dan dibarengi niat yang ikhlas dalam satu hadis yang mendorong umat muslim untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan disebutkan yang mempunyai arti, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Jawab Nabi adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Kebetulan kita saat ini sudah di dalam bulan Ramadan, marilah kita sebanyak-banyak mungkin untuk bersedekah. Berangkat dari hadis di atas, Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Khadif menjelaskan, anjuran memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan merupakan bentuk tercurah ruahnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebab itu pula Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan saat ini bulan suci ini tiba. Marilah saudara-saudaraku semuanya, kita saling mengingatkan kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman, sahabat, kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada handetolan, dan semuanya untuk selalu bersedekah, entah itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Mumpung kebetulan hari ini kita berada di bulan Ramadan, kita banyak-banyaklah kita juga mengingatkan, mumpung waktunya masih lama. Nah, dengan pengalaman demikian, seharusnya bisa menumbuhkan rasa empati kepada diri seorang muslim bahwa menahan rasa lapar itu begitu berat. Dan hal inilah yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang hidup serba kekurangan, yang bahkan untuk mengganjal lapar saja mereka harus mengais makanan sisa di tong sampah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Saum pernah menjelaskan yang artinya, karena sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Imam Izzuddin bin Abdussalam Al-Sulami. Kita masih mending menahan lapar kurang lebih dari 13 jam dalam satu hari. Itu kalau di wilayah Indonesia Barat, bagian barat. Tetapi ada pula di bagian lain, di daerah lain, atau mungkin di belahan bumi yang lain itu sampai 16-17 jam. Itu berarti lebih lama atau lebih jamnya, waktunya lebih lama daripada kita yang berada di Indonesia bagian barat. Dengan waktu 13 jam itu kita sudah merasakan bagaimana orang lapar dan bagaimana kita bisa merasakan bentuk lapar, haus dan sebagainya. Nah, kita masih mending menahan lapar itu jauh dari kekenyangan ya, jauh dari kenyang, dan mestinya untuk masalah makanan yang bergizi itu juga kita tidak sulit untuk mencarinya, berbeda dengan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang kelaparan tiap hari. Sementara saudara kita yang hidup serba kekurangan di sana ya, itu merasakan lapar sepanjang hari, dan entah kapan kelaparan mereka akan berakhir mereka tidak mengerti. Jika mereka bisa mengganjal lapar pun kadang hanya bisa dengan makanan sisa atau mungkin yang diperoleh dari pemberian orang, dan itu tidak bisa dirasakan sampai nanti malam atau mungkin besok pagi ya. Dan mungkin besok pagi dia harus kelaparan lagi untuk mencari, dan harus mencari sisa-sisa makanan atau mungkin sedekah dari orang lain. Jika kita betul-betul mau mengamalkan kedua hadis Nabi di atas, tentu angka kemiskinan di negara kita ini perlahan akan menurun. Jangan sampai di bulan yang katanya banyak anjuran ibadah sunnah seperti memperbanyak baca Al-Quran, sholat taraweh, dan sejumlah kesunahan lainnya, justru membutakan kita dari ibadah sosial seperti memperbanyak sedekah di atas.
Semakin manfaat ibadah kita dirasakan banyak orang, semakin besar pula pahalanya. Nah, lebih jauh lagi, prinsip dasar empati dan solidaritas sosial dalam ibadah puasa juga bisa diterapkan dalam hal yang masih banyak. Misalnya solidaritas dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan bersama-sama menanamkan prinsip gotong royong di dalam masyarakat. Sekilas, puasa memang hanya mendidik rasa empati seseorang untuk memiliki sifat tenggang rasa kepada orang-orang yang hidup berkekurangan, tetapi jika ditarik ke nilai solidaritas universal, maka puasa juga mengajarkan kepedulian sesama dalam aspek kehidupan sosial yang lebih kompleks. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sahabat semuanya, selain dengan berpuasa ini, marilah kita tingkatkan pahala-pahala kita dengan membaca Al-Quran, tadarus, dengan mengikuti majelis taklim, majelis ilmu yang diadakan di kantor, yang diadakan di kampus, yang diadakan di kampung, atau mungkin di komunitas-komunitas kita yang kita ikuti. Marilah mumpung puasa ini masih awal, marilah kita masih punya banyak kesempatan untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan pengetahuan kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan jangan dihabiskan dengan hanya tidur, lemes, tidur lagi, bangun, ya, jangan hanya dihabiskan seperti itu. Marilah kita tingkatkan dengan segala amal usaha yang bisa kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Semoga ibadah puasa tahun ini dan seterusnya bisa menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki nilai solidaritas sosial tinggi sesama muslim atau manusia pada umumnya tanpa memandang latar belakang agama. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadikan manfaat banyak orang. Mohon maaf, demikianlah kultum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.